karyanya dalam daging, bicara dan hidup di tengah mereka. Secara pribadi selamatkan mereka tanpa jarak kepura-puraan, tapi nyata dan benar. Untuk selamatkan manusia, Dia sampai mampu menjadi daging dan menanggung penderitaan dengan manusia di dunia. Semua karena kasih dan rahmat-Nya untuk mereka. Kasih Tuhan untuk manusia ditunjukkan di karyanya dalam daging, bicara dan hidup di tengah mereka. Secara pribadi selamatkan mereka tanpa jarak kepura-puraan, tapi nyata dan benar. Kasih Tuhan tak bersyarat tanpa pamrih. Apa balasan yang Dia terima? Manusia dingin kepadanya, siapa dapat perlakukan Dia sebagai Tuhan? Manusia tak menghibur Tuhan, Dia belum terima kasih sejati manusia. Dia terus memberi dan membekali tanpa pamrih. Kasih Tuhan untuk manusia ditunjukkan di karyanya dalam daging, bicara dan hidup di tengah mereka. Secara pribadi selamatkan mereka tanpa jarak kepura-puraan, tapi nyata dan benar. Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah kami, Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur atas segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kau memberkati kami, memimpin kami supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Markus 16 ayatnya yang ke-15. Markus 16 ayat yang ke-15 demikian firman Tuhan. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tugas siapakah untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini? Tugas siapakah untuk memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan dunia ini?
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sering sekali kita merasa untuk memberitakan Injil adalah tugas pendeta, tugas pertua diaken, tugas para misionaris. Tetapi pada hari ini kita mau belajar, sebenarnya untuk memberitakan Injil itu adalah tugas siapa sesungguhnya di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus mendapat kemenangan, memperoleh kemenangan dari antara kuasa kegelapan, kuasa maut. Yesus bangkit dan Yesus menang. Pada saat kebangkitan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Mereka tidak percaya akan kesaksian Maria Magdalena yang telah menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Begitu juga ketika dua orang murid Tuhan Yesus yang berjalan ke Emmaus, yang melihat Yesus setelah tiba di Emmaus. Ketika mereka berjalan bersama, mereka tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus. Tetapi ketika mereka makan bersama, mereka menyadari bahwa yang berjalan bersama mereka itu adalah Yesus yang adalah guru mereka. Tetapi ketika mereka sadar itu Yesus, tiba-tiba Yesus hilang dari hadapan mereka. Mereka kembali ke Yerusalem untuk menjumpai teman-teman mereka, murid-murid yang lain. Tetapi ketika mereka menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit, mereka tidak percaya. Sehingga pada suatu kesempatan, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid-murid Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Yesus mencela mereka atas ketidakpercayaan mereka. Yesus menegur mereka karena mereka tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Tapi kemudian Yesus memberikan suatu perintah kepada mereka, yaitu untuk pergi ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikian juga kalau kita baca di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20, yang biasa kita kenal dengan amanah agung. Ketika Tuhan Yesus, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus memberikan suatu perintah kepada murid-muridnya. Kata Yesus kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Itu merupakan amanah, perintah yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Dan tidak hanya kepada murid-muridnya, tetapi kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan, itu adalah tugas kita. Jadi tidak hanya tugas pendeta, tidak hanya tugas pertua diaken, tidak hanya tugas misionaris, tetapi setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus harus memberitakan Injil, mewartakan kabar keselamatan yang datangnya daripada Tuhan kita. Kenapa kita harus memberitakan Injil di dalam kehidupan kita? Karena masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena masih banyak orang-orang yang terbelenggu di dalam kehidupannya. Yang dibelenggu oleh kehidupan dunia ini, juga dibelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Untuk itu tugas kita sebagai orang yang sudah menerima keselamatan itu, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tugas kita adalah untuk mewartakan keselamatan, memberitakan kebebasan, memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil keselamatan kepada mereka, supaya mereka yang tidak percaya menjadi percaya, supaya mereka yang terbelenggu menjadi bebas dan menerima kehidupan dan keselamatan. Untuk itu
kita harus memberitakan Injil. Ketika kita memberitakan Injil, kita tidak perlu takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena ada janji Tuhan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya, anak-anak Tuhan yang memberitakan Injil. Apa janji Tuhan? Di dalam Matius 28 ayat 20b dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Orang-orang yang memberitakan Injil, Tuhan tidak membiarkan mereka sendirian. Tuhan tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Tetapi Allah menuntun mereka. Allah menyertai mereka senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu janji Tuhan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan di sana. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemana kita harus memberitakan Injil? Kalau di dalam Kisah Para Rasul ini dikatakan, di Yerusalem, ke seluruh Yudea, Samaria, dan sampai kepada ke ujung bumi. Di mana Yerusalem kita? Di mana Yerusalem kita? Yerusalem kita adalah keluarga kita. Jadi memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan yang datangnya dari Tuhan kita. Kita mulai dari keluarga kita, rumah tangga kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Kita mulai dari Yerusalem kita, kepada keluarga besar kita. Itulah Yerusalem kita. Baru kita beralih ke Yudea. Di manakah Yudea kita? Adalah sangkep geluh kita. Ya, saudara-saudara kita, teman-teman kita, sesama orang karo. Itu adalah Yudea kita. Baru kita ke Samaria. Di manakah Samaria kita? Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang belum mengenal Yesus. Itu adalah Samaria kita. Dan sampai kepada ke ujung bumi. Kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita tetap kobarkan semangat memberitakan Injil, mewartakan kabar keselamatan. Kita harus menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kita, melalui kesaksian kita, melalui pemberitaan kita. Semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Untuk itu mari kita tetap semangat untuk memberitakan kabar keselamatan, memberitakan Injil kepada semua makhluk sampai ke ujung bumi. Dan ingat, Tuhan akan tetap menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi ini. Tuhan, ajari kami supaya kami tetap semangat untuk memberitakan Injil di dalam kehidupan kami. Mewartakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kepada orang-orang yang terbelenggu oleh kehidupan dunia dan kuasa kegelapan. Engkau telah pilih kami Tuhan untuk membebaskan mereka dan membawa mereka kepada keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu, membawa jiwa-jiwa kepadamu, karena masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bapa yang baik, biarlah firman-Mu ini Tuhan jadi rema di dalam kehidupan kami. Mampukan kami melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu di tengah-tengah GBKP Runggun Cijantung. Kau berkati mereka, Kau pimpin mereka, berikan kesehatan kepada mereka. Berkati setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap pribadi. Berikan tetap sukacita, damai sejahtera, kesehatan yang datangnya daripada-Mu. Juga berkati setiap hamba-hamba Tuhan, pendeta pertua diakan yang melayani, sehingga mereka tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Kau juga berkati setiap anak-anak Tuhan di tengah-tengah GBKP Cijantung, supaya mereka juga tetap semangat untuk memberitakan kabar keselamatan, memberitakan Injil kemanapun mereka berada.
Sepanjang hari ini Bapa, hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami, lindungi kami, sertai kami. Damai sejahtera-Mu menjadi milik kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.